Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa. Utamanya sepanjang hari ini, kami boleh beraktivitas dan melakukan pekerjaan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat untuk memperoleh kekuatan yang baru, biarlah kami Tuhan boleh mendengar firman-Mu. Urapi dan kuduskanlah kami, sehingga kami layak ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita adalah di ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Orang benar mati untuk orang tidak benar. Di tahun 1970-an, di pinggiran rel kereta api di Belawan, Medan, ada seorang anak pendeta bermain-main. Tanpa sepengetahuannya, kereta api datang dan sudah amat dekat kepadanya. Orang banyak berteriak, tetapi si anak tidak mengerti untuk menyelamatkan diri, masih tetap di rel tersebut. Tiba-tiba sang ayah keluar dari rumahnya yang dekat dengan rel itu, langsung berlari ke arah anaknya yang berada di rel, kemudian mendorong si anak keluar dari rel. Si anak selamat, tetapi si ayah kesambar kereta api dan tewas. Saat itu viral berita seorang ayah mati demi menyelamatkan anaknya di rel kereta api. Si anak yang seharusnya mati, si anak tidak bisa dan tidak tahu menyelamatkan diri dari ancaman kematian. Namun ayah yang sigap dan penuh kasih tidak mempertimbangkan kepentingan diri sendiri, melainkan mencurahkannya demi keselamatan anaknya. Kematian Kristus bagi orang yang tidak mengenal dan tahu misi Allah adalah merupakan kematian yang biasa, bahkan mereka sebut adalah aib, sebab berpuncak di salib bersama dengan penjahat. Demikianlah terutama dari kalangan Yahudi pada zaman dulu menyikapi atau melihat kematian Yesus. Tetapi kematian itu adalah kehendak dan pengorbanan Sang Bapa yang penuh kasih atas anak-anaknya, yaitu umat manusia yang berdosa atau orang-orang yang tidak benar. Itu kata Petrus. Jalan kematian atas dosa yang harus dilalui orang tidak benar digantikan atau dilakukan dalam diri manusia Yesus, yang sebenarnya dia adalah Allah sendiri dalam wujud manusia.
Dia memasuki kematian, tetapi bukan dia sendiri dalam kematian itu, melainkan dia membawa banyak orang yang tidak benar, yang seharusnya menjalani kematian itu. Dia membawa bukan jasad atau fisik manusia yang tidak benar itu, melainkan manusia secara rohani di dalam iman. Oleh karena itulah Yohanes menyebut supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah Allah dan wujud manusia hingga saat kematiannya. Kemudian dia bangkit atau hidup kembali dengan tubuh rohaninya dan bersama dengan Allah Bapa. Demikianlah ia membawa orang-orang yang tidak benar tadinya dan di dalam iman masing-masing kepada Kristus menjadi orang yang dibenarkan di dalam kasih pengorbanannya. Sahabat renungan malam Shalom, mari makin tekun dalam kasih pengorbanan Kristus yang telah membenarkan dan membawa kita ke hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang telah mengutus anak-Mu membenarkan kami orang-orang yang tidak benar tadinya dan membawa kami ke hadapan-Mu. Kuatkan kami di dalam roh-Mu untuk meyakini, menghayati, dan melakoni kasih-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pelihara lindungi kami Tuhan dalam istirahat malam kami. Anugerahkan kepada kami kekuatan baru sehingga kami segar esok pagi melakukan tugas-tugas rutin kami. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bekerja malam hari ini karena sip kerja mereka. Lindungi berkati juga mereka ya Bapa. Terima kasih. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.